Halo rekan-rekan, apa kabar? Saya Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas kurs Introduction to Accounting. Pada sesi ini kita membahas topik akuntansi piutang. Dalam kesempatan kali ini, setelah mempelajari video ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan definisi piutang menurut para ahli, apa itu akuntansi piutang, membuat jurnal dalam akuntansi piutang. Nah, dalam akuntansi piutang ini kita akan langsung fokus kasus atau contoh soal bagaimana membuat jurnal akuntansi piutang. Ya, di sini ada contoh soal PT Meijaya Company, perusahaan pemasok peralatan konstruksi, menggunakan metode penyisihan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Transaksi-transaksi terpilih yang telah diselesaikan oleh Meijaya Company adalah sebagai berikut. Nah, pada 1 Februari PT Meijaya ini, jadi teman-teman berada di pihak perusahaan, yaitu misalnya akuntannya PT Meijaya menjual, 1 Februari menjual barang dagang secara kredit kepada Ames Company sebesar $10.000. Harga pokok penjualan adalah $5.500. Nah, bagaimana membuat jurnalnya? Ini terkait piutangnya. Nah, jurnalnya adalah pada 1 Februari, maka jurnalnya adalah piutang usaha. Piutang ini adalah tagihan kepada konsumen. Piutang bertambah kita catat di debit. Piutang usaha di debit bertambah $10.000 karena ada penjualan, maka penjualan bertambah kita catat di kredit di sebesar $10.000. Nah, berikutnya adalah karena ini adalah akuntansi piutang, tadi di soal dijelaskan ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di sini dikatakan di soal sebesar harga pokok penjualan adalah $5.500. Nah, barangnya dijual 10.000, harga pokoknya 5.500. Tetap dicatat di dalam jurnal. Bagaimana membuat jurnal untuk harga pokok penjualan? Nah, di sini harga pokok penjualan di debit karena adalah biaya atau beban. Harga pokok penjualan ini merupakan biaya atau beban, maka dicatat di debit. Debit di sini artinya biaya bertambah nih di debit sebesar $5.500. Dan persediaan barang dagang kita catat di kredit karena persediaan barang dagang berkurang. Karena udah dijual maka persediaan barang dagang berkurang. Kita catat di kredit sebesar $5.500. Nah, berikutnya ada 15 Maret. 15 Maret transaksinya adalah 15 Maret menerima promes senilai $10.000. Promes di sini seperti wesel gitu ya, kalau kita hutang menerbitkan wesel. Nah, promes senilai $10.000 berbunga 12% dan berjangka waktu 60 hari dari Ames CO sebagai pelunasan hutangnya. Nah, ini ceritanya 15 Maret menerima promes nih, perusahaan Meijaya Company menerima promes sebesar 10.000. Jadi ada bunga nih, 12% berjangka waktu 60 hari dari Ames Company sebagai pelunasan hutangnya. Jadi ceritanya Ames Company membeli ke PT Meijaya kan, belinya secara kredit. Terus Ames ini membayar dengan promes. Promes ini seperti wesel gitu ya, berbunga dan berjangka waktu. Nah, bagaimana membuat jurnalnya? Jurnalnya pada 15 Januari adalah, nah, pada 15 Maret wesel tagih bertambah. Wesel tagih itu masuk kelompok aset seperti piutang. Piutang bertambah kita catat di wesel tagih ya. Wesel tagih bertambah kita catat di debit $10.000. Nah, karena piutangnya udah lunas kan, dibayar dengan wesel ini, maka piutang berkurang. Piutang berkurang kita catat di kredit sebesar $10.000. Berikutnya adalah 9 April. 9 April transaksinya adalah 9 April menghapus piutang. Jadi menghapus piutang sebesar $2.500 sebagai tidak tertagih. Menghapus piutang dari Dorset Company. Bagaimana membuat jurnalnya? Nah, pada 9 April menghapus piutang sebagai tidak tertagih, maka jurnalnya adalah penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu kita catat di debit sebesar 2.500 dan piutang usaha di sini berkurang ya. Piutang merupakan aset bertambah kita catat di debit. Piutang ini aset berkurang kita catat di kredit. Nah, karena dihapus sebagai piutang tak tertagih, maka piutang berkurang. Piutang berkurang kita catat di
kredit, yaitu sebesar 2.500 ya. Penyisian piutang ragu-ragu ini bertambah, catat di debit. Berikutnya adalah transaksi 21 April. Transaksi 21 April meminjamkan kas sebesar 8.500 kepada Jill Client. Siapa yang meminjamkan? PT Meijaya Company meminjamkan kepada Jill Client dan menerima promes berjangka waktu 90 hari berbunga 14%. Bagaimana jurnalnya? Nah, pada 21 April jurnalnya adalah sebagai berikut. Wesel tagih bertambah. Wesel tagih kan ini konsumennya ada macam-macam. Tadi ada Ames Company, ada Dorset Company, sekarang Jill Client nama konsumennya ya. Wesel tagih bertambah, kita catat di debit $8.500. Kas bertambah atau berkurang? Kas ada di kredit berkurang karena membayarnya menggunakan kas. Kas berkurang, kita catat di kredit. Nah, ingat aset kas piutang itu aset. Kalau berkurang kita catat di kredit, kalau bertambah catat di debit. Nah, berikutnya adalah 13 Juni. 13 Juni menimbulkan kembali piutang Dorset Company yang telah dihapus. Nah, awalnya kan udah dihapus sebagai tidak tertagih tuh. Terus sekarang ditimbulkan lagi sebagai pada tanggal 9 April dan menerima pembayaran penuh. Ternyata yang tidak bisa dihapus piutangnya itu bisa diterima penuh pembayaran piutangnya. Nah, pada 15 Januari bagaimana membuat jurnalnya? 15 Januari jurnalnya 13 Juni ya. 13 Juni piutang usaha, penyisihan piutang ragu-ragu. Nah, pada sebelumnya kita mencatat penghapusan piutang, jurnalnya adalah penyisihan piutang ragu-ragu debit pada piutang usaha di kredit. Nah, pada saat ternyata piutangnya bisa ditagih penuh, maka jurnalnya dibalik aja. Piutang usaha pada penyisihan piutang ragu-ragu. Kalau secara logika, maka piutang usaha di debit, piutangnya bertambah. Terus penyisihan piutang ragu-ragu berkurang. Karena bisa ditagih penuh, maka piutangnya bertambah 2.500 ya. Nah, berikutnya setelah 13 Juni ada transaksi lagi pada 20 Juli menolak wesel atau promise Jill Client. 20 Juli menolak promise atau wesel Jill Client. Nah, 20 Juli bagaimana membuat jurnalnya? Jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, 20 Juli kita lihat jurnalnya sebagai berikut. Nah, ini ya, piutang usaha, wesel tagih sama pendapatan bunga. Nah, piutang usaha sebesar $8.797,5. Dapat dari mana? Nah, tadi di soal itu piutang usaha Jill Client itu ada 8.500. 8.500 ditambah $297,5. Dapat dari mana? $297,5 dari pendapatan bunga. Karena dia pakai wesel atau promise itu ada bunga. Jadi kayak kita hutang ke bank, bayar bunga tiap bulan. Berapa persen tadi di soal 14% ya. Nah, piutangnya adalah 8.500 dikali 14% bunga yang harus dibayar oleh konsumen, yaitu Jill Client, dikali 90 hari. Tadi ada di soal dikatakan 90 hari dibagi 360. Setahun 360 hari, dapatlah pendapatan bunganya 297,5. Nah, pendapatan bunga bertambah, kita catat di kredit. Nah, wesel tagihnya berapa? Wesel tagihnya sesuai di soal sebelumnya, yaitu sebesar $8.500. Piutang usahanya berapa? Ditambahkan dengan wesel tagihnya 8.500 ditambah pendapatan bunga 297,5, maka wesel piutang usahanya adalah 8.797. Ya. Nah, berikutnya ada transaksi 19 Agustus. 19 Agustus menerima dari Jill Client jumlah yang terhutang atas promise atau wesel yang ditolak. Nah, ditambah bunga untuk 30 hari dengan suku bunga 15%. Ada bunga lagi 15% untuk 30 hari yang dihitung berdasarkan nilai jatuh tempo promise itu. Bagaimana membuat jurnalnya? Pada 19 Agustus, maka jurnalnya adalah kas bertambah $8.908,48, piutang usaha berkurang di kredit $8.797,5. Pendapatan bunga
Pendapatan bunga bertambah di kredit. Pendapatan bertambah di kredit. Kalau kas bertambah di debit ya. Kalau piutang ada di kredit artinya piutang udah berkurang karena udah pelunasan kan. Jadi kalau ada pelunasan, kas bertambah di debit, piutang berkurang di kredit, pendapatan bunga bertambah di debit. Nah, dapat dari mana 8.797,5 piutang usahanya? Dari transaksi 20 Juli. Piutang usahanya sebesar 8.797,5 karena ada pendapatan bunga ya. Nah, ini diakumulasikan. Jadi di 19 Agustus ada lagi berbunga lagi 30 hari sebesar 15%. Nah, berikutnya adalah 16 Desember. 16 Desember transaksinya adalah 16 Desember transaksinya menerima promes berjangka waktu 60 hari. Nah, promes itu seperti wesel tagih. Jadi konsumen membeli ke perusahaan secara kredit. Konsumen membayarnya dengan promes atau wesel dengan jangka waktu misalnya 90 hari berbunga, ada bayar bunga juga ya. Berbunga 12% senilai $18.000 dari global company sebagai pelunasan hutang. Nah, bagaimana membuat jurnalnya? Pada 16 Desember jurnalnya adalah wesel tagih bertambah. Ini nama global company adalah nama konsumen atau pelanggan, $18.000. Piutang usaha ada di kredit, artinya piutang usaha berkurang ya. Karena piutangnya udah digantikan dengan wesel. Wesel bertambah, piutang berkurang. Wesel juga salah satu aset ya. Jadi kelompoknya adalah kas aset, aset kas piutang wesel. Jadi wesel juga tapi jenisnya beda gitu. Nah, jadi wesel bertambah 18.000, piutang usaha berkurang 18.000. Terakhir adalah 31 Desember. Kita lihat transaksi 31 Desember. 31 Desember mengestimasi bahwa 5% dari penjualan kredit sebesar $1.800.000 untuk tahun yang berakhir 31 Desember tidak akan tertagih. Jadi perusahaan BTM Company tadi mengestimasi atau kira-kira nih dari $1.800.000 ini, piutang ini 5% tidak tertagih. Nah, bagaimana membuat jurnalnya? Jurnalnya adalah pada 31 Desember jurnalnya 31 Desember, beban piutang tak tertagih di debit, beban bertambah. Jadi estimasi 5% tidak tertagih. Dapat dari mana, Bu? 90.000. Nah, $90.000 ini dapat dari, tadi diestimasi 5% dari 1.800.000 piutang. Nah, 5% kali 1.800.000 piutang dapatlah $90.000 ya. Beban piutang tak tertagih, beban bertambah kita catat di debit. Penyisihan piutang ragu-ragu kita catat di kredit. Nah, contoh soal ini diambil dari buku Kiso et al. Tahun 2020, International Intermediate Accounting, dan buku Warren et al. Tahun 2017. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai jumpa, bye-bye.